Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka pada siang hari ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai adab tidur dan adab bangun tidur. Sahabatku sekalian yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, kita akan kaji bagaimana tidur yang sehat dan menjadi amal saleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud mencintai Nabi adalah berusaha melestarikan ajaran beliau di setiap keadaan. Untuk itu, para ulama menekankan sebisa mungkin setiap muslim menyesuaikan diri dengan sunnah beliau dalam aktivitasnya 24 jam. Sesuai sunnah mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Tidur itu adalah kebutuhan manusia, tetapi jika diperhatikan adab tidur yang diatur oleh Nabi, maka tidur akan bernilaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan, idza namal abdu ala taharitin dakira lillahi ta'ala yuktabu muzalliya hatta ya zaikid. Jika seseorang itu tidur dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan tahara, dan dia bersikir, baca diatur oleh Nabi sambil bersikir sambil dia tidur, maka tidurnya dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang salat dalam tidurnya. Maka dari itu, sebelum kita tidur hendaknya kita membaca adab tidur dan adab setelah tidur, karena tidur bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman tahara di sini jangan diartikan hanya wudu saja, tetapi dijadikan taharatul batin. Sebelum tidur, maafkan semua kesalahan orang lain. Maafkan semua kesalahan orang lain. Sebelum tidur, niatkan yang baik. Maka dari itu, tidak hanya lewat ibadah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika kita juga menekankan adab tidur dan adab setelah tidur, insya Allah kita bisa menjadi orang-orang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari saya, mari kita sama-sama mengaplikasikan adab tidur dan adab setelah tidur, karena itu bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Jika ada kata-kataku yang salah, jangan simpan dalam hati. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.